Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like. Semoga Anda mudah untuk menghubungi alamat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan atas segala fatwa-fatwanya dan bimbingannya, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan oleh Allah, teristimewa sehat walafiat, yang harus disyukuri. Artinya untuk melaksanakan anjuran-anjuran Allah dan perintahnya, meninggalkan segala larangan-larangannya. Di antaranya kita pada saat ini mengadakan majelis taklim. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan ahlinya serta para sahabatnya, dan insya Allah kita sekalian sebagai pengikutnya. Semoga nantinya di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Juga amin Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada, pagi ini akan saya sampaikan tentang hal yang bersangkutan dengan maksiat. Maksiat batin. Ya. Ada 10 maksiat batin yang saya terangkan, akan saya terangkan ini. Yang pertama adalah syarhut ta'am. Artinya suka makan banyak. Makan habis banyak, 2 piring, 3 piring kadang-kadang. Ini yang disebut syarhut ta'am. Padahal badannya tidak perlu bunguk nian, tapi makannya banyak. Nah, ini kebiasaan. Kalau sekarang sudah 2 piring, besok pagi mau 3 piring ya. Ini namanya syarhut ta'am. Kalau bisa jangan dilaksanakan itu, sebab itu merupakan maksiat batin. Maksiat. Kamu anggap bukan maksiat itu, maksiat itu. Syarhut ta'am. Yang kedua adalah syarhul kalam. Banyaknya bicara. Kalau bicara sudah mulai bicara terocos sekali. Ya. Tidak mikirkan entah itu bicaranya baik atau tidak. Yang penting banyak bicara. Terocos. Nah, ini termasuk maksiat.
yang harus dihindari, dijauhi. Baik-baiknya orang itu sedikit bicara, tapi banyak bekerja. Ya. Jadi Rasulullah falyakul khairan aw liyasmut. Berbicara yang baik apabila bisa, kalau nggak bisa lebih baik diam. Nah ini dianjurkan diam aja daripada bicara banyak tapi nggak ada artinya. Ini termasuk daripada syarhul kalam. Yang ketiga adalah ghadab. Ghadab ini sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Jangan banyak marah, kalau bisa hindari marah itu. Marah dengan apa saja, binatang, apa manusia atau apapun, jangan marah. Nanti binatang dimarahi. Ya, jangan ada rasa marah dalam hati kamu kalau ingin selamat, karena itu maksiat. Sedikit-sedikit marah, sedikit marah. Nah ini sudah kebiasaan. Kadang-kadang nanti terjadi orang nggak salah dimarahi ini. Ya, ini hati-hati, jangan banyak marah. Sebab orang marah itu adalah dosa, maksiat batin. Yang keempat adalah hasud, dengki. Rasa dengki ini kalau tidak direm bisa menjadi-jadi. Ada orang enak sedikit kita susah. Ada orang dapat rezeki kita marah dan lain sebagainya. Nah itu dengki seperti itu. Dihindari sifat dengki, finar itu. Termasuk maksiat. Nah itu yang harus dihindari. Jangan dengki, hindari sifat dengki. Kemudian bakhil. Yang kelima adalah bakhil. Bakhil itu medit, koret. Ya. Orang bakhil hidup di dunia jangan dihiasi dengan bakhil. Jauhi bakhil itu. Jangan yang kenal dengan bakhil. Ya. Medit, koret. Ya. Umet nek cara Jawa. Kemudian yang keenam adalah hubbul jah. Cinta dengan pangkat. Kalau dengan pangkat senang sekali. Ini hampir rata-rata tiap-tiap manusia yang berpendidikan pasti hubbul jah semua. Gak ada itu merupakan nikmat yang harus dijaga, harus dikendalikan, bukan. Tapi dia mikir gajinya itu, yang hanya gaji saja. Apalagi kalau orangnya kurang amanah, kadang-kadang dia mau gajinya tapi pekerjanya ngelelet. Ini hubbul jah. Cinta dengan pangkat dan kedudukan. Kemudian nomor 7 adalah hubbud dunya. Nah, hubbud dunya, jangan cinta dunia, miliki dunia kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicintai. Cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hubbud dunya ini di dalam sebuah hadis dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah pangkal daripada kejahatan. Nah, ini. Jadi hindari jauh-jauh hubbud dunya. Kemudian yang kedelapan adalah takabur. Takabur ini karena banyak ilmunya bisa menjadi takabur. Banyak hartanya bisa jadi takabur. Banyak kelebihannya bisa jadi takabur. Cantik dan lain sebagainya, ganteng dan lain sebagainya bisa takabur.
hati-hati dengan sifat takabur ini. Ini bagi orang-orang yang ada kelebihan, kedudukan, ya, orang takabur ini. Benar itu takabur itu. Walaupun sedarah ada rasa takabur dalam dirimu, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hindari jauh-jauh takabur itu. Andap asor, rendah diri, sopan santun aja. Jangan takabur. Biar itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai, laksanakan, tetapi jangan ditakaburkan. Tetap sopan santun, rendah diri, ya. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ke-9 adalah ujub. Ujub ini mempesona, terpesona dengan diri sendiri. Cak hebat, cak alap. Nah itu. Jadi seperti orang lain itu di bawah semua. Dia yang paling cantik, paling bagus. Kalau ngaca jejak-jejak di depan kaca. Ini orang yang ujub. Kemudian yang terakhir adalah riya. Riya ini hindari jauh-jauh. Ya, riya apa saja. Baca Al-Quran bisa riya, sembahyang bisa riya, puasa bisa riya, ya, zakat bisa riya, sedekah pun bisa riya. Ingin dipuji manusia, ingin disanjung oleh sesama. Ini hindari jauh-jauh riya. Itu makanya kalau memberikan tangan kanan, memberikan tangan kiri jangan bisa melihat. Apa yang diberikan oleh tangan kanan tidak bisa dilihat oleh tangan kiri. Nah itu kendaknya. Jangan tambah dia ancak-ancakkan ke jemaah lain, ditunjuk-tunjukkan ke orang lain supaya dipuji oleh orang lain. Nah itu enggak dapat apa-apa. Jadi maksiat, riya. Jadi 10 perkara inilah yang disebut maksiat batin. Hindari jauh-jauh. Nah demikianlah para hadirin, para jamaah yang saya hormati, penyampaian yang singkat. Namun walaupun singkat tidak menutup kemungkinan terjadi kekhilafan dan kekurangan. Atas segala kekhilafan kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.